Bu Astuti, kali ini dalam pelajaran IPA, Ilmu Pengetahuan Alam, dengan tema pelestarian makhluk hidup. Tujuan pembelajaran kita kali ini, melalui diskusi, Bu Guru berharap kita dapat mengetahui penyebab hewan dan tumbuhan menjadi langka dengan benar. Yang kedua, melalui diskusi juga, Bu Guru berharap kamu dapat menjelaskan upaya yang dilakukan untuk melestarikan makhluk hidup dengan benar. Apa sih penyebab dari kelangkaan pada hewan? Sebelumnya Bu Guru mau menjelaskan apa sih yang dimaksud dengan hewan langka, ya. Hewan langka artinya hewan yang jumlahnya itu tinggal sedikit, ya. Jumlahnya, keberadaannya itu terbatas di dunia ini. Itu disebut hewan langka. Artinya belum benar-benar hilang atau punah dari muka bumi ini. Nah, contoh-contoh dari hewan langka yang ada di Indonesia, yang pertama adalah gajah. Ya, gajah merupakan salah satu hewan langka. Kemudian burung enggang, ya. Kemudian ada bekantan, ya, orangutan. Kemudian burung jalak Bali. Kemudian ada juga komodo, badak bercula satu. Kemudian ada burung cendrawasih dan berbagai jenis hewan langka lainnya seperti harimau Sumatera. Itu merupakan contoh-contoh hewan langka yang ada di Indonesia dari setiap daerah. Misalnya orangutan, bekantan, kemudian burung rangkok atau biasa disebut di sini itu burung enggang, itu berasal dari daerah Kalimantan. Itu merupakan hewan-hewan langka yang dilindungi karena jumlahnya sangat terbatas. Kemudian badak bercula satu dari Jawa, burung jalak Bali dari Bali, burung cendrawasih dari Papua, ya, harimau Sumatera dari Sumatera. Itu merupakan contoh-contoh hewan langka dari berbagai daerah. Apa yang menyebabkan kelangkaan pada hewan? Yang pertama, karena ulah manusia yang sering memburu hewan-hewan tersebut untuk dijual atau untuk diambil bagian dari tubuhnya. Itu yang dilakukan oleh manusia. Kemudian habitatnya dirusak, ya. Habitat hewan itu adalah hutan, ya. Hutannya dirusak, bisa dibakar, ya, atau tumbuhannya, pohon-pohonnya ditebang sembarangan, itu bisa merusak habitat hewan dan tumbuhan itu. Dan bisa juga diubah fungsinya, ya, alih fungsi hutan menjadi ladang atau mungkin dijadikan perumahan, tempat tinggal seperti itu merupakan bentuk kegiatan manusia yang dapat merusak habitat hewan, khususnya di hutan itu. Kemudian penyebab yang ketiga adalah waktu berkembang biaknya sangat lama, ya, jadi sulit untuk berkembang biak. Misalnya gajah. Gajah itu memerlukan waktu yang lama untuk berkembang biak. Dan sekali beranak itu tidak banyak, tidak seperti anjing atau kucing yang ketika melahirkan, ya, itu bisa beberapa ekor sekali melahirkan. Kalau gajah ini hanya satu, ya, biasanya, dan itu sangat memakan waktu yang lama prosesnya untuk berkembang biak. Yang keempat, tidak dapat beradaptasi dengan alam, ya. Alam kita ini berubah dari tahun ke tahun, baik suhunya, kemudian lingkungan tempat tinggal mereka itu berubah. Sehingga karena tidak dapat beradaptasi dengan lingkungan, lama-kelamaan hewan itu dapat berkurang, ya, atau bahkan bisa punah. Itu penyebab dari kelangkaan hewan. Kemudian selain hewan ada juga tumbuh-tumbuhan langka, ya. Tumbuh-tumbuhan langka itu contohnya adalah bunga rafflesia, ya, bunga rafflesia, bunga bangkai, kemudian ada anggrek hitam
hitam, kemudian ada kantong semar ya. Kemudian ada damar ya. Itu merupakan contoh-contoh tumbuh-tumbuhan langka yang ada di Indonesia. Kemudian yang menjadi penyebabnya itu adalah dimanfaatkan terus-menerus tanpa pelestarian. Jadi orang sering mengambil damar ya, tanpa proses penanaman kembali. Nah, jadi tumbuhan itu akan habis lama-kelamaan. Kemudian sulit berkembang biak, sama ya. Sulit berkembang biak. Ada tumbuhan tertentu yang sangat sulit untuk berkembang biak. Kemudian terkena hama, ya, terkena hama itu juga bisa menyebabkan kelangkaan pada tumbuhan. Mengalami kekeringan yang panjang ya, terkadang satu daerah itu mengalami kemarau yang sangat panjang sehingga tumbuh-tumbuhan itu akan mati. Dan habitatnya rusak. Habitatnya rusak itu bisa disebabkan oleh manusia, yaitu penebangan liar ya, kemudian dibakar ya, kebakaran hutan dan lain sebagainya. Itu adalah penyebab dari kelangkaan tumbuhan ya, yang ada di dunia termasuk di Indonesia. Nah, ada upaya-upaya pelestarian yang bisa dilakukan oleh manusia. Upaya pelestarian baik untuk tumbuhan maupun hewan yang bisa dilakukan oleh manusia, yaitu pertama, upaya pelestariannya penegakan hukum terhadap perburuan liar dan penebangan hutan. Jadi pemerintah harus dengan tegas mengeluarkan aturan untuk penegakan hukum ini supaya tidak terjadi perburuan liar dan penebangan hutan. Yang kedua, melakukan penangkaran terhadap hewan dan tumbuhan langka ya, seperti penangkaran penyu, kemudian juga penangkaran hewan-hewan langka lainnya supaya sebelum dikembalikan ke habitatnya itu dapat berkembang biak dengan baik supaya lebih banyak jumlahnya. Kemudian yang ketiga adalah pelestarian secara in situ dan ex situ. Itu adalah upaya pelestarian yang dapat dilakukan oleh manusia. Ya. Selanjutnya, pelestarian secara in situ. Apa yang dimaksud dengan pelestarian secara in situ? Ya. Pelestarian secara in situ itu merupakan bentuk pelestarian di lingkungan asli hewan dan tumbuhan tersebut. Artinya, hewan dan tumbuhan itu tidak diambil dari habitat aslinya, tetapi tempat tersebut atau hutan tersebut dijadikan tempat pelestarian. Artinya, pelestarian in situ. Apa saja yang termasuk tempat pelestarian in situ? Yaitu hutan lindung, ya, hutan lindung, kemudian suaka marga satwa, taman nasional, ya, seperti Taman Nasional Bunaken, Taman Nasional Komodo, ya, kemudian hutan lindung Gunung Naning itu ada di Skadau, Kalimantan Barat, kemudian ada cagar alam dari Taman Marga Satwa ya. Itu merupakan contoh-contoh pelestarian secara in situ. Kemudian pelestarian secara ex situ ya. Pelestarian secara ex situ artinya bentuk pelestarian di lingkungan buatan manusia ya, sebelum dikembalikan ke alam aslinya. Nah, contohnya adalah Kebun Raya Bogor ya. Kebun Raya Bogor itu ya ada di Bogor. Kebun Raya Bogor merupakan salah satu bentuk pelestarian secara ex situ. Kemudian Kebun Binatang Ragunan ya. Kebun Binatang Ragunan. Dan Taman Safari yang ada di Bogor. Itu semuanya adalah contoh-contoh bentuk pelestarian secara ex situ. Artinya hewan atau tumbuhan itu diambil dari habitat aslinya, kemudian dilestarikan di tempat itu. Setelah cukup banyak
dikembalikan kembali ke habitat aslinya. Itu adalah bentuk pelestarian secara ex situ. Oke. Kesimpulannya, kelangkaan hewan dan tumbuhan dapat disebabkan oleh faktor alam. Faktor alam itu contohnya adalah kemarau yang begitu panjang. Kemudian tidak dapat beradaptasi dengan lingkungan. Yang ketiga, sulit untuk berkembang biak. Itu merupakan faktor alam. Kemudian terjadinya bencana alam itu juga merupakan faktor alam ya. Sedangkan faktor dari ulah manusia, contohnya perburuan liar, perusakan habitat hewan ya. Kemudian juga pemanfaatan yang terlalu berlebihan untuk tumbuhan itu merupakan penyebab dari luar atau penyebab yang dilakukan oleh manusia. Yang kedua, banyak upaya yang dapat dilakukan untuk melestarikan hewan dan tumbuhan. Ya, upaya-upaya pelestarian contohnya secara ex situ dan in situ. Kemudian upaya penegakan hukum, ya, itu merupakan upaya yang dapat dilakukan untuk melestarikan hewan dan tumbuhan. Dan yang terakhir, manusia mempunyai kebebasan memanfaatkan hewan dan tumbuhan, tetapi harus disertai dengan tanggung jawab untuk melestarikannya supaya hewan dan tumbuhan itu tetap terjaga keberadaannya, sehingga generasi yang akan datang dapat mengetahui kemudian bisa juga memanfaatkan hewan dan tumbuhan yang ada saat ini. Oke, terima kasih. Itu penjelasan dari Bu Astuti. Semoga dapat membantu kalian dalam mempelajari hewan langka dan tumbuhan langka serta upaya pelestariannya di video ini yang sudah Bu Guru jelaskan. Terima kasih. Bye-bye.